Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita mengisi aksi terlebih dahulu supaya saya mengetahui siapa saja yang datang dan siapa saja yang tidak datang. Mulai dari kita. Jika absensinya sudah selesai, dikembalikan kepada saya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi absen. Nah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama masing-masing, tetapi untuk agama Protestan dipimpin oleh saya. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat membuat hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan serta pendapat yang luar biasa kepada kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan bahagia, dengan penuh semangat. Ya Tuhan, hari ini kami akan membahas topik yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja untuk menyelesaikan tugas PKCKO ini ya Tuhan. Semoga dari kegiatan ini kami mampu bisa berguna di kehidupan kami selanjutnya dan kami bisa memaksimalkan diri kami dalam pekerjaan kami nanti ya Tuhan. Inilah doa kami terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita memulai PKCKO ini, marilah kita berdiri untuk mengucapkan teks Pancasila. Nah teman-teman, dalam mengucapkan teks Pancasila ini dimulai oleh saya terlebih dahulu, lalu teman-teman akan memulainya. Sudah siap teman-teman? Siap. Pancasila. Pancasila. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Sebelum memasuki tahap inti dari PKCKO ini, sebelumnya kita harus tahu nih apa pengertian dari PKCKO. Nah, PKCKO ini adalah pengembangan diri yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas serta menciptakan mengembangkan lingkungan kehidupannya yang diwarnai oleh nilai karakter cerdas, di mana di dalam nilai karakter cerdas ini termasuk yaitu nilai luhur Pancasila. Nah, kan kita udah tahu nih apa dari pengertiannya. Ini apa itu namanya pengertian PKCKO. Nggak mungkin dong ada pengertian kalau nggak ada tujuan. Nah, tujuan dari PKCKO ini adalah untuk mengembangkan diri setiap anggota kelompok sebagai peserta, sebagai penghayatan, dan sebagai pengalaman untuk pengetahuan nilai-nilai karakter cerdas. Nah, ada beberapa asas yang ada di PKCKO ini, sama seperti untuk bebas dan topik tugas. Empat asas yang harus kita tahu dalam PKCKO ini. Yang pertama adalah asas keaktifan, di mana setiap anggota kelompok aktif dalam berpendapat. Itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini setiap anggota kelompok bebas untuk menyuarakan isi hatinya dan pendapatnya. Lalu ada asas kenormatifan, kita berbicara dan berbicara sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang kelima, yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jika ada suatu topik atau pembicaraan yang bersifat rahasia, maka semua anggota kelompok harus merahasiakan. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembicaraan yang bersifat rahasia, maka seluruh anggota kelompok harus merahasiakannya. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui nih apa
pengertian, tujuan, dan asas. Nah, di PKCKO ini ada beberapa aturan yang harus kita jalani. Yang pertama itu semuanya harus aktif berpendapat, lalu yang kedua itu semua berpendapat dengan tunjuk tangan satu persatu tanpa ada ditunjuk oleh saya. Lalu yang ketiga itu tidak ada yang boleh menyalahkan pendapat karena semua pendapat itu benar. Yang keempat itu kita berpedoman pada buku saku, di mana buku saku ini kita gunakan untuk menyelesaikan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dari butir mana, ayat keberapa di Pancasila itu, di sila keberapa, lalu di halaman keberapa. Kita menjadi satu sama lain, marilah kita rapat, di mana games ini berjudul Sentuh Apa Yang Saya Bilang. Marilah kita berdiri untuk memainkan gamesnya. Nah, teman-teman, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam games ini, misalnya itu saya mengatakan kepala, maka teman-teman harus menyentuh kepalanya. Lalu kalau saya bilang pundak, teman-teman menyentuh pundaknya. Lalu begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya ya teman-teman. Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, kaki. Terima kasih teman-teman. Semoga kita akrab satu sama lain dan PKCKO kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki tahap inti dari PKCKO ini. Nah, sebelumnya saya akan membagikan buku saku, di mana buku saku ini kita gunakan untuk mencari alasan-alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas, pendapatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita jadikan buku pegangan dalam topik ini dan kegiatan ini ya teman-teman. Saya akan membagikannya. Nah, teman-teman, buku ini bisa dibaca terlebih dahulu supaya teman-teman mengerti bagaimana cara penggunaannya. Apakah sudah mengerti teman-teman? Apakah kita sudah bisa untuk memulai, dan apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan PKCKO ini? Siap. Hari ini adalah maraknya narkoba di kalangan remaja. Nah, menurut teman-teman, menurut buku saku ini dan menurut teman-teman, apa yang menjadi alasan kita harus membahas topik ini? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Baik dari Sakira. Terima kasih. Di sini saya dari buku saku ini ada di halaman dari buku ini ada di sila ketiga halaman 7 butir ke lokasi. Nah, dari buku saku ini ada di sila nomor 3 halaman 7 nomor butir 24, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pentingnya itu di sini kita agar menjaga pergaulan kita agar terjaga dari narkoba, agar kita bisa mengetahui apa sih pentingnya, yang kita bisa tidak mengikuti cara mereka bergaul seperti narkoba, narkotika, dan lain-lainnya. Terima kasih saudari Sakira. Selanjutnya ada dari
Saya kira selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, saudari Anissa. Di sini di sila kelima butir ke-42 nomor 10 di situ kan ada tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan itu. Nah, di sini itu kenapa penting menurut saya gini, kan kalau misalnya orang yang udah kena narkoba gitu kan kadang mau mencuri, kadang hak milik orang lain itu mau dicuri. Jadi di sini itu penting karena biar orang lain itu nggak merasa terugikan gitu akibat si pecandu narkoba ini. Baik, terima kasih saudari Anissa. Selanjutnya ada dari saudari Christine. Pendapat saya itu di buku saku itu sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan nomor 26 halaman 8, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa pecandu narkoba sekarang kan banyak kayak memaksa orang lain untuk menggunakan narkoba, padahal dia sudah tahu bahwa narkoba ini adalah perbuatan yang salah atau bisa kita katakan menyalahi hukum. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk saudari Christine. Selanjutnya ada dari saudari Endang. Satu ini di halaman 4, sila pertama butir 2 episode 1, kan itu ada bangsa Indonesia mengatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi penanggulangan narkoba ini dia percaya dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada dari saudari Mira. Baik, terima kasih saudari Endang. Selanjutnya ada pendapat dari saudari Mira. Ini ada di sila kedua, yaitu di butir ke-13, yaitu yang dilindungi nilai-nilai kemanusiaan. Karena dari kemarin yang dan juga mampu. Nah, dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman ini dapat saya simpulkan dari alasan mengapa penting kita membahas ini, yaitu karena melanggar aturan dari ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu pendapat yang disampaikan. Apakah di antara kalian ada yang dapat menyimpulkan semua pendapat yang ada? Baik, saudari Anissa. Dari pendapat teman-teman yang disampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwasannya topik ini itu penting banget dibahas karena ini tuh bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan merugikan orang lain atau orang-orang sekitar, juga melanggar sila-sila yang ada di dalam Pancasila dan juga melanggar hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya kita akan membahas apa faktor seseorang itu menjadi Selanjutnya yang kita bahas adalah faktor mengapa di kalangan remaja semakin marak nih penggunaan narkoba. Ada dari saudari Anissa. Yang pertama pastinya adalah faktor pergaulan gitu kan, faktor lingkungan. Misalnya sebenarnya dia tuh dari anak baik-baik gitu kan, cuma dia itu pergaulannya itu nggak bisa dipilihkan, nggak bisa memilih teman. Semua dia temeni gitu, tapi dia nggak tahu nih ternyata ada salah satu temennya yang pecandu narkoba, terus diajaklah sama kawannya, ayo nih kita ini aja, enak kok kayak gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Anissa. Selanjutnya ada dari saudari Mirat. Tentunya kurangnya itu kalau tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Jadi mungkin remaja yang nggak tahu kayak apa sih narkoba itu, jadi
Terima kasih saudari Mira. Selanjutnya ada dari angkat tangan semua ini. Tapi Pak, coba yang dari kita sendiri kan? Iya. Terima kasih saudari Mira. Selanjutnya ada dari saudari Christine. Faktor yang bisa saya sampaikan yaitu karena kurang kasih sayang dari orang tua. Karena kalau seseorang kurang kasih sayang dari orang tua, mungkin bisa dia mencari perhatian atau kasih sayang dengan cara seperti yang dibilang saudari Anissa tadi, dia mencari pergaulan, padahal pergaulannya ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan hukum, sehingga dia menyalahi hukum, yaitu dengan bergaul terhadap orang-orang yang menyalahi hukum, sehingga dia terjerat kepada penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Terima kasih saudari Christine. Selanjutnya ada dari saudari Endang. Yaitu teman. Karena teman menggunakan penampilan narkoba, jadi kita juga Terima kasih. Selanjutnya ada saudari Sakira. mungkin kalau dari saya faktor itu bisa karena dia itu berjurnalisme, yaitu gimana, jadi dia biasanya dengan cari dia bukan yang bebas di luar sana gitu kan. Jadi dia bisa melakukan dengan hal yang mudah, mungkin dari faktor teknologi yang sekarang, jadi dia bebas dalam melakukan itu. Saudari Sakira, apakah ada teman-teman yang bisa menyimpulkan semua pendapat yang ada? Baik saudari Mira. Yang pertama karena pergaulan bebas, teknologi yang canggih sehingga mempermudah anak remaja terjerumus, terus kurangnya edukasi dalam mengetahui apa aja dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih saudari. Selanjutnya kita akan membahas dampak yang dirasakan oleh remaja jika ia terjerumus atau masuk ke dalam. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak yang dirasakan oleh anak remaja jika ia melakukan penyalahgunaan narkoba. Apakah ada teman-teman yang ingin menyuarakan pendapatnya? Baik, saudari Anissa. Itu ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, halaman 6, butir ke-12. Nah, ini itu butir dengan sikap dia yang pecandu narkoba ini itu menyalahi butir ke-12 itu. Nah, butir ke-12 itu kan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, biasanya orang yang udah pecandu narkoba itu tuh biasanya itu dia bakal semena-mena sama orang lain, emosinya tuh nggak terkontrol gitu. Jadi kayak sepele, kayak orang gitu, dia suka marah-marah, nggak bisa kontrol emosinya dia gitu. Terima kasih saudari Anissa. Selanjutnya ada dari saudari Mira. Ini ada di sila pertama, itu perkara yang Maha Esa butir kelima. Jadi dampak itu menyangkut dengan agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih kepada saudara Anissa. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat? Selanjutnya saudari Mira. Oke, ini ada di sila pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa butir kelima, yaitu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi mungkin masalah pribadi dia itu di penyalahgunaan narkoba. Jadi karena dia kurang mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa, jadi dia melarikannya semua di narkoba. Jadi itu ada negatifnya karena dia kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih saudari Mira. Saya kira Oke, kalau dari buku ini ada di sila ke
5, yaitu karya siswa bagi seluruh rakyat Indonesia, di halaman 10 butir 41. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah. Biasanya dampak dari dia kecanduan narkoba ini, dia akan boros. Biasanya dia itu menggunakan duit-duitnya itu untuk kehidupannya sehari-hari seperti makan, main-main, uang jajan atau segala macamnya. Akan tetapi dia akan boros gitu, karena bisa dia membelinya dengan minuman keras, atau dia bisa membeli hal-hal yang bersifatnya negatif untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Safira. Selanjutnya ada teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, Saudari Endang. Saudari Safira, selanjutnya ada pendapat dari Saudari Endang. Jadi sila keempat, sila kelima di 45 halaman 10 kan itu suka melakukan kegiatan dan jadi penyalahguna narkoba ini dia yang biasa melakukan kegiatan dan melakukan organisasi. Jadi penyalahguna narkoba ini nggak seperti biasa, dia melakukan organisasi seperti biasa melakukan perdagangan narkoba itu. Terima kasih Saudari Endang. Selanjutnya ada pendapat dari Saudari Christine. Penyalahgunaan narkoba itu ada pada sila kelima. Banyak Saudari Christine. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba itu ada pada sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ada pada nomor butir ke 37 halaman 9, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jika seseorang sudah terkena narkoba atau kecanduan narkoba, dia sudah tidak bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Nah, kan kita sebagai warga negara ini harus mematuhi hukum yang telah dibuat atau ditentukan oleh negara kita sebagai warga negara yang baik. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih Saudari Christine, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpendapat. Dapat saya simpulkan di sini bahwa dampak yang kita rasakan itu bisa kita baca di dalam buku butir-butir nilai karakter cerdas dari sila pertama, kedua, dan kelima, di mana inti dari 3 butir-butir ini yaitu karena dia boros, karena dia dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman yang sudah mengambil pendapatnya dari butir-butir karakter cerdas ini, ya dampaknya itu karena dia